Film berawal dari seorang peternak lebah bernama Adam Clay yang sedang disuruh tetangganya menangkap sarang lebah yang bersarang di kandang ayam miliknya. Dengan berbekal kantong burung amprit, Clay berhasil mengambil sarang lebah tersebut dan menunjukkan kepada tetangganya yang bernama Ibu Eloise. Eloise ini merupakan pensiunan guru. Ia telah menyewakan tempatnya kepada Clay yang dia gunakan untuk berternak lebah. Ibu Eloise kemudian mengundang Clay untuk makan malam bersama, karena sudah 1 tahun ia tinggal di rumah sendirian. Setelah menerima undangan tersebut, Clay kembali ke gudang milik Eloise yang ia jadikan tempat tinggal di sana. Clay membasmi lebah tersebut, dan setelah itu ia menjalani aktivitas sehari-harinya dengan memanen madu. Sementara itu, Eloise kembali ke rumah dan membuka laptopnya untuk mendownload game Smackdown. Namun tiba-tiba, laptop Eloise terkena peringatan virus yang menyuruh dirinya agar menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Karena Eloise termasuk golongan emak-emak Facebook, ia pun menghubungi nomor tersebut dan secara langsung terhubung ke pusat panggilan yang dioperasikan oleh operasi penipuan phishing yang dikelola United Data Group. Kepala operasi bernama Mikey kemudian mengumpulkan timnya untuk mendengarkan saat dia berbicara dengan Eloise. Mikey mulai menipu Eloise dengan memintanya menginstal perangkat lunak antivirus yang tertaut ke semua akunnya. Dari mulai akun bank, akun dana pensiun, sampai akun program amal yang Eloise kelola. Dan totalnya kurang lebih ada 2 juta dolar atau setara dengan 31 miliar rupiah. Melihat jumlah aset sangat mantap, Mikey pun secara langsung meretas semua akun Eloise. Dan tanpa belas kasihan mengambil semua uang tersebut dalam waktu yang singkat. Menyadari semua uangnya telah raib tanpa sisa, Eloise pun langsung syok berat dan putus asa. Namun tidak dengan para penipu yang malah bergembira tanpa memikirkan nasib orang yang sudah susah payah menabung untuk masa tuanya. Di malam harinya, Clay disibukkan dengan memilih madu terbaiknya yang akan ia berikan ke Eloise yang telah mengundangnya makan malam. Setelah menemukan madu yang bisa menyembuhkan asam urat, ia pun segera pergi ke rumah Eloise. Namun saat tiba di sana, ia mendapati kalau alarm kebakaran rumah Eloise telah berbunyi. Clay pun masuk ke dalam dan menemukan dapur Eloise sudah berantakan. Ia kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Tapi di waktu yang sama, putri Eloise yang merupakan agen FBI bernama Verona muncul menangkap Clay. Dan di saat itulah, keduanya dikejutkan dengan Eloise yang sudah tewas bunuh diri dengan pistol di sampingnya. Beberapa saat kemudian, polisi dan agen FBI datang untuk menyelidiki kasus kematian Eloise. Mereka sementara menetapkan Clay sebagai terduga pelaku karena dialah yang pertama kali masuk ke rumah Eloise. Setelah FBI membawa Clay pergi ke kantor, Verona masuk ke rumah ibunya. Ia lalu membuka laptop ibunya dan menemukan riwayat akun keuangan Eloise yang mengalami peretasan. Dari situlah Verona sadar bahwa ibunya bunuh diri akibat depresi, bukan dibunuh oleh seseorang. Keesokan harinya ia merenung di depan rumah ibunya. Ia menyesal karena jarang di rumah menjaga ibunya. Di saat itu juga FBI datang dan melepaskan Clay karena ia memang terbukti tidak bersalah. Verona kemudian menemui Clay di gudangnya untuk meminta maaf. Ia lalu mengajak Clay minum oskadon di rumah Eloise, di mana keduanya berbincang-bincang dan Verona mengetahui kalau Clay sangat dekat dengan ibunya. Verona kemudian memberitahu Clay kalau ibunya terkena penipuan phishing, yang mana pelakunya sangat sulit ditemukan, bahkan FBI pun tidak bisa menemukannya. Kalaupun mereka berhasil menemukan pelakunya, si pelaku sangat susah dijatuhkan karena mereka memiliki pengacara tingkat kecamatan dan bahkan menyewa jaksa keadilan untuk membalikan fakta. Dari sinilah Clay sadar kalau jenis penipuan seperti ini dilindungi oleh para pejabat negara.
Ia kemudian pamit pergi untuk memanen lebah. Namun bukannya memanen lebah, Clay ternyata mengambil sebuah telepon satelit untuk menghubungi sebuah organisasi rahasia penting yang bahkan presiden pun tidak tahu. Dan Clay ternyata merupakan anggota rahasia tersebut yang dijuluki sebagai The Beekeeper. Namun statusnya saat ini sudah pensiun. Ia lalu meminta bantuan kepada rekannya untuk mencarikan nama dan alamat penipuan phishing yang telah membuat Eloise bunuh diri. Beberapa jam kemudian Clay mendapatkan panggilan dari organisasi tersebut. Mereka mengaku kesulitan melacak si penipu, namun mereka berhasil menemukan alamatnya yang ternyata berbasis di sebuah gedung perusahaan swasta. Tanpa pikir panjang, Clay pun langsung pergi ke sana dengan membawa 2 dirijen bensin. Sesampainya di sana, ia dihadang oleh 2 penjaga yang meremehkan Clay dan menyuruhnya untuk pergi sebelum babak belur. Namun tentu saja justru kedua penjaga tersebutlah yang tak berkutik setelah dihajar oleh Clay. Clay kemudian masuk ke dalam gedung lantai atas di mana United Data Group bersembunyi. Ia kemudian memberitahu para penipu untuk berhenti bekerja karena ia akan membakar seluruh tempat ini. Saat Clay sedang menaburi bensin, tiba-tiba Mikey datang sambil membawa 4 penjaga lagi. Tanpa pikir panjang, Clay pun langsung menghajar ke-4 penjaga tersebut dengan sangat brutal. Setelah mengarahkan para penjaga, Clay memasang bom di dalam dirijen bensin yang akan meledak jika ada korban penipu yang menghubungi ke saluran data grup. Begitu Clay pergi, ada korban dari keluarga Wakanda yang menghubungi nomor kantor dan terjadilah ledakan yang menghancurkan gedung tersebut. Setelah kejadian itu, Mikey menghubungi bosnya bernama Derek dari Danforth Enterprise, yaitu sebuah perusahaan keamanan yang menjalankan skema pengumpulan data termasuk kripto. Mikey memberitahu bosnya tentang seorang pria brutal yang masuk ke dalam gedung lalu membakarnya secara habis. Menyadari masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pengacara, Derek pun berbicara kepada teman ibunya bernama Wells yang merupakan direktur CIA untuk menangani masalah ini. Namun Wells menolak karena ia masih banyak pekerjaan. Karena Wells sedang sibuk, Derek pun menyuruh Mikey menyewa preman dan pergi ke rumah Eloise untuk melacak Clay. Sementara itu, Verona bergabung dengan rekannya bernama Matt untuk menyelidiki kasus pembakaran gedung data group, di mana ternyata gedung ini dulunya pernah mereka laporkan tentang kasus penipuan, namun berakhir gagal akibat backingannya sangat kuat. Mikey dan para premannya akhirnya berhasil menemukan Clay di dekat rumah Eloise. Mereka kemudian menembaki sarang lebah milik Clay, kemudian mengikutinya ke dalam gudang. Di dalam gudang, disitulah Clay mulai menghabisi satu persatu para preman yang ada. Melihat semua premannya terbunuh, Mikey pun merasa ketakutan. Sampai akhirnya ia bertemu Clay yang langsung memotong jari Mikey dan membiarkannya pergi. Setelah itu, Clay meledakkan gudang tersebut sebagai tanda kalau ia akan beraksi kembali sebagai The Beekeeper untuk balas dendam sekaligus memberantas penipuan sampai ke akar-akarnya. Mikey kemudian mengemudi mobilnya ke jembatan dan menghubungi Derek untuk memberitahu kalau para premannya sudah mati terbunuh. Di saat itu juga, Clay muncul dan mengikat tubuh Mikey ke truk miliknya. Ia lalu menjalankan mobilnya yang membuat Mikey mati tenggelam. Clay kemudian mengangkat telepon Derek dan berjanji akan membunuhnya. Derek yang ketakutan lalu meminta Wells untuk mencari tahu siapa Clay sebenarnya. Dan setelah mengetahui bahwa Clay adalah peternak lebah, Wells pun langsung menyadari kalau mereka dalam bahaya dan memberitahu Derek bahwa jika The Beekeeper mengatakan kau akan mati, maka itu akan terjadi.
Meskipun Wells sendiri juga ketakutan, ia terpaksa menghubungi ibu Derek bernama Jessica Danforth yang ternyata merupakan Presiden Amerika Serikat. Itulah alasan mengapa bisnis-bisnis haram Derek aman dari hukum, karena backingannya seorang presiden. Menyadari putranya dalam bahaya, Jessica pun memohon kepada Wells untuk melindungi putranya. Wells kemudian menghubungi ketua CIA bernama Janet atas beekeeper yang sudah membunuh 7 orang. Mendengar nama beekeeper, Janet pun langsung ketakutan. Akan tetapi ia tidak bisa menolak perintah dari Wells karena backingannya seorang presiden. Sementara itu, Verona dan Matt pergi ke jembatan untuk melihat jasad dari Mikey yang ditemukan tenggelam di dasar sungai. Dari sinilah Verona sadar bahwa pelakunya adalah Clay. Janet kemudian menghubungi Wells kembali untuk memberitahu bahwa status Clay saat ini sudah tidak aktif, yang artinya mereka bisa meminta bantuan kepada organisasi beekeeper pusat agar bisa mengirim beekeeper yang baru untuk membunuh Clay. Di malam harinya saat Clay berhenti di pom bensin, tiba-tiba ia diserang oleh beekeeper penggantinya bernama Anis. Di saat itu juga polisi datang untuk mengamankan situasi. Namun Anis malah menembaki polisi tersebut sampai akhirnya Clay muncul dan bertarung melawan wanita brutal itu. Ia kemudian memotong jari telunjuk Anis. Setelah itu ia meminjam mobil warga yang berada di situ dan kemudian membakar pom bensin tersebut. Setelah kejadian itu, Janet kemudian memberitahu Wells tentang kematian Anis. Sedangkan para beekeeper lain memilih untuk tetap netral seiring dengan perkembangan situasi yang dilakukan oleh Clay. Di esokan paginya, Verona menyelidiki pom bensin yang dibakar Clay dan menyimpulkan kalau arah perginya Clay saat ini mengarah ke Boston. Mengetahui organisasi beekeeper angkat tangan, Wells pun mengumpulkan tim pasukannya sendiri untuk melawan pria botak itu. Ia menjelaskan kepada mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh mantan pasukan beekeeper, di mana orang itu diciptakan untuk memperbaiki tindakan korupsi, penipuan, penggelapan dana tingkat tinggi di seluruh dunia. Mereka akan membunuh akar dari permasalahan tanpa melihat statusnya, entah itu pejabat ataupun anggota Avengers. Quietly work the top of the hive. Di sisi lain, Clay saat ini pergi ke tempat rahasia Anis. Ia menggunakan jari wanita itu untuk memasuki markas tersebut dan menggunakan perangkat lunaknya untuk menemukan alamat 9 Point Center yang menjadi tempat Derek mengoperasikan pusat panggilannya atau penipuannya. Tanpa pikir panjang, Clay pun mulai mengambil berbagai macam peralatan untuk membantai 9 Point Center. Sementara itu, Verona dan Matt mengadakan rapat penting dengan wakil direktur FBI bernama Prick, tidak lain untuk membahas ancaman dari beekeeper. Verona menjelaskan kalau besar kemungkinan beekeeper akan pergi ke kantor 9 Point Center yang merupakan salah satu perusahaan penipuan. Tak lama dari itu, Prick menandai Verona untuk mengirimkan pasukan FBI terbaik ke sana. Singkat cerita, tim FBI kemudian tiba di gedung 9 Point Center. Namun saat hendak masuk, mereka tidak diperbolehkan oleh pasukan CIA yang dipimpin oleh Patis. Patis kemudian masuk ke kantor 9 Point Center yang ternyata sama seperti data grup, yaitu penipu. Ia lalu memerintahkan seluruh karyawan untuk mengungsi guna mengantisipasi kedatangan dari Clay. Bersamaan dengan itu, Clay tiba-tiba muncul secara terang-terangan di hadapan FBI. Ia lalu menghajar pasukan itu, akan tetapi ia tidak membunuhnya. Clay berhasil masuk ke dalam kantor dan mulai membuat keributan. Ia kemudian ditembaki pasukan CIA, tetapi untungnya Clay berhasil melarikan diri ke arah lorong busana. Clay mulai membunuh satu persatu anak buah dari Patis. Ia juga menghajar pimpinan pasukan CIA itu dan berhasil menghabisinya.
Di waktu yang sama, Verona dan Matt datang dan langsung menerobos masuk dalam gedung. Sedangkan Clay menyiapkan jebakan lift untuk memancing kedatangan anak buah dari Patis. Saat semua anak buah Patis masuk ke dalam lift, Clay langsung memutuskan kabel listrik yang membuat semua anak buah Patis tewas jatuh ke lantai dasar. Hal itu pun membuat Verona dan pasukan FBI tidak bisa naik melalui lift dan lebih memilih naik melalui tangga. Clay kemudian mulai menyiksa manajer pusat. Ia lalu menginterogasi tentang dalang dari semua penipuan ini. Jelas karena takut akan dibunuh, si manajer pun memberitahu identitas dari dalangnya yang ternyata Derek, putra dari presiden. Di saat itu juga Verona datang dan membujuk Clay untuk tidak membalaskan dendamnya. Tetapi Clay tidak bisa dan bersikeras untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Setelah pergi, Verona dan Matt menemukan bukti tentang Derek yang menjadi biang keladi penipuan semua ini. Di tempat lain, Wells yang sedang makan bersama Derek tiba-tiba dikejutkan dengan kabar tentang semua pasukan yang tewas dibunuh oleh Clay. Ia pun memanggil Derek dan menyarankan agar tinggal bersama ibunya. Sementara itu, Verona dan Matt berdiskusi dengan baik secara rahasia. Mereka menemukan kesimpulan bahwa Clay mengejar tempat presiden, yaitu Jessica. Karena Jessica diyakini membiayai dana kampanyenya sendiri menggunakan uang hasil penipuan dari putranya. Beekeeper bisa digambarkan sebagai seekor lebah pembunuh. Jika sang ratu melahirkan keturunan yang cacat, maka lebah itu akan membunuh ratu tersebut demi kesehatan koloninya. Menyadari target Clay adalah presiden, Brick pun memberikan Verona dan Matt izin untuk melakukan apapun guna menghentikan Clay. Di hari berikutnya, Verona dan Matt pergi ke rumah presiden di tepi pantai, yang kebetulan sedang mengadakan pesta di sana. Di tempat itu, sudah ada Derek dan Wells yang menyewa seorang hitman yang pernah membunuh 3 beekeeper. Meskipun dari pertemuan itu ia kehilangan kakinya. Tentara bayaran tersebut bernama Lazarus. Di saat itu juga Jessica datang untuk menemui putranya, sedangkan Clay baru saja tiba di pantai dan mulai menyusup melalui saluran pembuangan. Ia kemudian membuka saluran yang sudah dilas dengan sangat mudah. Setelah itu, Clay bersembunyi di kolong truk makanan yang sedang diselidiki. Ketika salah satu petugas memeriksa kolong truk tersebut, Clay langsung memukulnya dan mengambil alih seragamnya untuk penyamaran. Clay kemudian berjalan menuju ke taman sambil memasang beberapa bahan peledak. Setelah itu ia mengganti pakaian kasual untuk masuk ke dalam pesta. Sementara itu Jessica mengajak Derek untuk berbicara dengan Brick yang telah menemukan tindakan penipuan di bisnis mereka. Saat Clay hendak masuk ke ruangan presiden, ia berhasil diketahui oleh Verona yang akhirnya membuat Clay terpojok oleh para petugas dan tentara bayaran. Namun hebatnya, Clay tetap tenang dan secara cepat meledakkan bom yang sudah ia pasang tadi. Ia kemudian mulai menemui para tentara bayaran. Namun di sisi lain, Clay tak mau membunuh agen FBI karena mereka tak terlibat. Lazarus yang memiliki immortal kemudian bangkit dan mulai mengejar Clay. Keduanya akhirnya bertemu di lorong dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut, Lazarus berhasil menusuk perut Clay. Akan tetapi pria botak itu tak menyerah begitu saja sampai akhirnya ia berhasil membunuh Lazarus. Clay kemudian bertemu Wells yang menyuruhnya untuk berhenti mengejar Derek maupun presiden. Tetapi Clay menolak karena Jessica melahirkan keturunan yang sangat cacat. Derek yang panik karena penipuannya terbongkar, tiba-tiba menembak Brick. Clay kemudian datang dan melihat Derek sedang menyandra ibunya sendiri. Ia lalu memberitahu presiden dan Derek agar mengakui perbuatannya dan mundur dari jabatannya. Namun Derek menolak dan malah ingin membunuh ibunya. Tanpa pikir panjang, Clay pun menembak mati Derek.
Sebelum pergi, Clay meminta Verona untuk menjadi petugas yang adil bagi masyarakat. Setelah itu, Clay pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menyelam ke lautan. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan nih video-video seru lainnya.